Hari ini kita bahas tentang unsur-unsur pembentuk Hari ini kita bahas tentang unsur-unsur pembentuk iklan. Bisa dibaca tulisannya kan? Kalau di asrama satu kamar gitu. Iya, tapi nggak satu. Iya. Unsur-unsur pembentuk iklan itu ada 6. Ya, unsur pembentuk iklan ada 6. Pembentuk iklan ada 6, yaitu yang pertama itu begini, biar gampang ingatnya disingkat jadi Susan menerima efek umpan. Biar gampang ingat, dia disingkat jadi Susan menerima efek umpan. Su-nya itu yang pertama, su itu sumber. Kalau sumber berarti dia si pembuat iklan atau si penyandang dana. Si pembuat iklan atau si penyandang dana. Si penyandang dana. Terus kemudian ada san, berarti sumber pesan. Oh ya, yang kedua itu ada pesan. Iya kan? San, pesan. Kalau pesan berarti dia pengertiannya informasi yang ingin disampaikan di dalam iklan tersebut. Judulnya habis semua. Lalu yang ketiga ada berarti dia media. Kalau dia media berarti sarana atau alat yang digunakan misalnya
media elektronik, misalnya media elektronik atau media cetak. Iklan kan bisa berupa di media elektronik ataupun media cetak. Ustaz foto dulu ya, biar di share ke kawan. Satu kelas ada berapa orang? Yang gelombangnya gelombang 1 atau gelombang 2? Sama aja ya. Kalau yang ini yang asrama tetap masuk kan? Yang SMA beda. Yang ini udah bisa dihapus atasnya. Ini nih. Terus yang keempat sekarang kan? Yang keempat itu menerima, berarti si penerima. Kalau penerima ini berarti dia individu atau kelompok yang menjadi sasaran iklan. Misalnya iklan kesehatan, berarti iklan kesehatan untuk masyarakat umum. Misalnya lagi iklan pendidikan biasanya untuk anak sekolah, untuk siswa. Oke. Lalu ini saya hapus ya. Lalu yang kelima itu ada efek. Efek itu perubahan atau dampak. Dampak yang diterima
perubahan atau dampak yang diterima oleh si pembaca iklan. Dia bisa berupa, perubahannya itu bisa berupa perubahan sikap, tingkah laku dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada umpan. Kalau umpan berarti ya umpan balik ya, maksudnya umpan balik. Umpan balik. Kalau umpan balik berarti dia tanggapan atau respon si pembaca iklan. Ini unsur-unsurnya ada 6 tadi kan. Su-nya sumber, san-nya itu pesan, me-nya itu media, menerima itu penerima, efek itu efek, dan umpan itu umpan balik. Jadi biar gampang ingatnya, Susan menerima efek umpan. Itu. Lalu kita masuk ke materi satu lagi yang terakhir. Fungsi dari iklan. Ini Ustaz foto dulu ya. Nanti biar difoto. Jadi selama online berdua aja lah selalu. Ada kawannya? Ada orang lagi. Nggak datang. Sakit ya. Jadi kalau sakit gitu pulang ke rumahnya atau tetap di asrama? Kalau demam. Oke. Ini Ustaz hapus ya. Ini. Namanya siapa nih? Yang dua-duanya? Yang sini siapa namanya? Rizik. Ada lagi? Fatul sama Rizik. Rizik asli mana tinggalnya? Medan Sunggal. Kenapa di asrama, kan Medan dekatnya? Kalau Fatul? Siantar. Jauh soalnya. Satu lagi kita masuk ke materi selanjutnya, itu fungsi iklan. Fungsi iklan itu sebenarnya ada banyak, cuman kita ke umumnya aja ada dua. Umumnya ada dua fungsi iklan. Fungsi iklan ada dua. Satu sebagai fungsinya iklan informasional. Informasional ya. Yep. Kalau iklan informasional ini dia berarti dia iklan yang menginformasikan manfaat
manfaat suatu produk kepada masyarakat. Contohnya iklan obat. Berarti dia kalau iklan obat atau kesehatan, dia menjelaskan, menginformasikan tentang manfaat dari obat. Misalnya obat sakit kepala, manfaat obat tersebut. Misalnya untuk meredakan sakit kepala atau menghilangkan flu. Yang kedua itu ada iklan transformasional. Spiral kita ada lagi ya, cintanya habis. Kalau iklan transformasional, kalau transformasi berarti perubahan, berarti dia iklan yang bertujuan mengubah sikap, iklan yang bertujuan untuk mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen, Contohnya iklan kesehatan. Iklan kesehatan ini termasuk iklan layanan masyarakat ya. Berarti dia untuk mengubah sikap atau mengubah pola hidup dari si konsumennya. Materi hari ini cuma dua ini aja, tentang unsur pembangun dan juga fungsi dari iklan. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan Ustadz. Kalau nggak ada, coba kalian buka bukunya halaman 34. Itu ada kegiatan 23. Perhatikan iklan berikut, kemudian jawablah soal-soal di bawah secara berdiskusi. Ini kan karena nggak bisa berdiskusi, jadi tugasnya individu aja. Ini kan ada gambar, ada contoh iklan Posyandu Glatik. Kalau misalnya ke Posyandu, berarti anak-anak disuruh ke Posyandu, berarti imunisasi tuh kan. Berarti tugas kalian jawab soal yang halaman 35 yang A, B, C, D, E aja. 5 soal itu. 5 soal itu dikerjakan di buku tugasnya. Nanti kirim ke Ustadz, selesai dikirim ke Ustadz. Kalau untuk yang di kelas kerjakan sekarang. Kalau udah siap kumpul Ustadz, biar Ustadz kasih nilai. Lalu coba buka buku di halaman 37, ada kegiatan 24. Kegiatan 2.4. Jelaskanlah iklan atau poster berikut berdasarkan jenisnya. Informasi pesan yang disampaikan serta respon halayak yang diharapkan. Contohnya gini, kayak yang nomor 1. Ini kan ada tiga poster nih, 1, 2, dan juga 3 di halaman baliknya. Misalnya di soal nomor 1 itu ada poster budayakanlah membaca, baca buku, buka dunia. Itu iklannya. Kan pertanyaannya, informasi pesan apa yang disampaikan serta respon hal apa yang diharapkan. Terus di kolom pemaknaannya ini dijelaskan dulu makna dari
dari iklannya apa? Contohnya gini, budayakanlah membaca, baca buku, buka dunia. Maknanya dengan kita rajin membaca, maka kita akan tahu apa saja yang ada di dunia. Itulah misalnya contohnya seperti itu. Terus di soalnya kan serta respon khalayak apa yang diharapkan. Maksudnya ya responnya diharapkan supaya masyarakat mulai gemar membaca atau membudayakan membaca. Itu contohnya kayak gitu aja. Responnya diharapkan masyarakat membudayakan membaca buku. Nah, berarti contoh kalau soal nomor 2 dan nomor 3 itu PR. Kerjakan di rumah. Gambarnya nggak usah dibuat, langsung aja nanti dibuat aja langsung ini ya kolomnya, dibuat pemaknaannya aja, pemaknaan. Gak usah lagi dibuat gambar iklannya, karena kan repot. Itu aja. Dikumpul di kapan lagi masuk? Hari Kamis ya, ya kan? Iya, dikumpul minggu depan hari Kamis. Sekian materi hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.